أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, dan ini merupakan kumpulan dari para ulama sunnah. Pembahasan kita berkenaan dengan hukum, yaitu mencari harta atau mencari penghidupan. Perlu difahami bahwa manusia hidup di dunia perlu makan, perlu minum, dan juga kebutuhan yang lainnya, dan itu tidaklah diperoleh kecuali dengan usaha, dengan bekerja. Maka di sini dijelaskan ulama sunnah rahimahullah taala, wa man harramal makasibah, kaidah yang nomor 73. Wa man harramal makasibah, barang siapa yang mengharamkan untuk mencari penghidupan atau mengharamkan bekerja. Wat tijarati, dan barang siapa yang mengharamkan berdagang. Wa talabal mali, dan mengharamkan pula mencari harta. Min wujuhiha, dari beberapa sisi. Faqad jahilah, maka orang yang mengharamkan mencari harta ini orang yang adalah orang bodoh. Wa akhta'a, dan juga salah. Wa khalafa, dan juga menyelisihi sunnah. Dan ini akidahnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yaitu Jabriyah, dia berkata bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus tawakal, tidak boleh mencari harta. Ini kesalahan mereka. Tawakal wajib, mencari harta wajib. Bahkan juga Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kamu sudah selesai sholat, yaitu sholat Jum'ah, bersebarlah kamu di permukaan bumi dan carilah rezeki. Jadi orang muslim tidak boleh minta-minta. Bahkan kebutuhan orang muslim ini banyak sekali. Bukan kebutuhan untuk pribadinya dan keluarganya, kebutuhan pula untuk umat. Membantu fakir miskin, membangun masjid, membangun pendidikan, dan juga dakwah. Bahkan juga suatu saat perang untuk fisabilillah yang itu butuh dengan harta. Balil makasibu, tetapi usaha mencari rezeki, min wujuhnya, dari beberapa sisi, halalun, tu halal menurut Islam. Qad ahallahullahu, Allah menghalalkan kita untuk mencari rezeki. Bahkan dianjurkan kita, karena kita dilarang minta-minta. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini menurut Islam, orang Islam dianjurkan untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak boleh mencari rezeki itu melupakan amal ibadahnya. Wa rasuluhu, dan juga dihalalkan oleh para utusan Allah Ta'ala.
termasuk Rasulullah SAW berdagang, mengembala kambing, dan para anbiya yang lain ada juga yang dia yaitu mebel, tukang kayu dan juga semisalnya. Wal ulama minal ummah, dan ulama-ulama sunnah ya dari kalangan umat ini menghalalkan, tidak mengharamkan untuk bekerja. Lain dengan pendeta, maka dia hanya di gereja, tidak keluar, yang menjadi tanggungan beban masyarakat, sehingga banyak orang yang gereja itu dijual. Karena apa? Merasa dirugikan oleh rohibnya. Umat Islam tidaklah minta-minta. Farrajulu yanbahi lahu ayyas'a, maka seorang laki-laki makanya dia bekerja ala nafsihi, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, wa iyalihi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang mempunyai harta dia hendaknya berinfak kepada keluarganya menurut kemampuannya. Bagaimana orang mendapatkan harta kalau dia tidak kerja? Memang satu saat orang itu hanya mendapatkan hadiah, tapi umumnya manusia bekerja, karena bekerja kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Wa yabtaghi min fadli rabbih, dan para ulama sunnah mencari rezeki Rabbnya dengan jalan yang halal. Fa in taraka dzalika, barang siapa yang meninggalkan pekerjaan, dia tidak bekerja bukan karena ada udzur, kecuali ada udzur. Wanita asalnya tidak bekerja, wanita itu menjadi tanggungan suami, wanita itu berada di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tinggal wanita di rumahmu. Maka suami yang harus mencarikan rezeki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka orang laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini beberapa derajat dari wanita, dan karena laki-laki itu yang mencarikan rezeki untuk istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi para ulama sunnah tidak bertentangan satu atau tidak berbeda pendapat bahwa mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya adalah mubah. Kalimat mubah ini seandainya mereka sudah kaya tidak kerja, maka tidak mengapa, karena sudah ada yang dibuat untuk makan. Kalau dia miskin, yang mana dia yaitu harus memenuhi kebutuhan kerabatnya, maka dia hendaknya mencari rezeki. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata di permukaan bumi ini Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya, tapi kita disuruh mencari. Burung itu mencari, ya, bukan hanya di susuhnya atau di sangkarnya. Dan kambing-kambing, ayam-ayam yang lainnya mencari rezeki dia. Bagaimana manusia mengharamkan dirinya mencari rezeki? Tetapi kita disuruh mencari rezeki yang halal, bukan yang penting dapat. Kalau mencari rezeki yang penting dapat, itu prinsipnya orang kafir, prinsipnya hewan. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya bahwasanya orang-orang yang yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Itu surat Muhammad, itu ayat Al-Quran yang memberi sifat, Allah Ta'ala memberi sifat orang kufar. Walladzina kafir, orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka makan, kama ta'kulul an'amu, seperti hewan makan, yang tidak membedakan halal dan haram. Dan wan naru maswal lahum, orang punya prinsip yang penting hasil,
tidak membedakan yang halal dan haram, besok dari kiamat akan dimasukkan di neraka. Wan naru maswallahum, neraka itu tempat tinggal mereka. Tapi orang mukmin mencari rezeki yang halal, sedikit kita terima karena kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Yang banyak kita harus syukuri bagaimana bisa membantu kepada fakir miskin. Selanjutnya pula, fa in taraka dzalika, barang siapa yang tidak mau kerja, alasannya karena tawakal penuh, annahu yara al-kasba la yara al-kasba, bahwa dia tidak punya prinsip mencari rezeki, fa huwa mukhalifun, ini menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran, menyelisih pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih para sahabat, menyelisih para ulama. Adapun hadis beliau mengatakan ikhris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu mencari hal yang bisa bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kamu kepada Allah. Nah, wala ta'jiz, dan kamu jangan merasa lemah. Keterangan ini disampaikan oleh pensyarahnya, wa huwa qaulu tawaifa minal mu'tazilah, orang yang berpendapat haram mencari rezeki, hanya tawakal, itu adalah sebagian kelompok Mu'tazilah, di antaranya adalah Jabriyah. Bi hujjatin annal halala ma'dumun, kenapa mereka mengharamkan mencari rezeki? Kelompok Mu'tazilah ini dia mengatakan karena yang halal itu tidak ada, yang ada adalah yang haram, maka ini salah. Yang halal banyak, cuma manusia mencari dengan jalan yang haram, jumlahnya banyak. Jual beli menurut asal halal. Wa akhalallahu al-bai'ah, orang bertani halal. Yang diharamkan adalah cara usahanya, mengurangi timbangan, memalsu, menipu, maka itu yang diharamkan. Walihada qala al-Imam Ibnu Khafif al-mutawaffa sana 71 ba'da salasimi'ah, yang meninggal dunia pada tahun 317 Hijrah. Wa mimma na'taqituhu, dan yang harus kita ahli sunnah, dan yang harus kita yakini, annallaha abahal makasibah, sesungguhnya Allah Ta'ala membolehkan kita untuk mencari nafkah, mencari rezeki, wat tijarati, dan perdagangan. Bukankah dulu ada orang sudah berdagang? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was sayf, kebiasaan bangsa Quraisy mengelana ketika waktu dingin pergi ke yaitu Yaman, waktu panas pergi ke Syam berdagang, sudah ada. Dan juga dijelaskan pula wasina, dan juga produksi pabrik boleh, asal itu dari diusahakan dari yang halal dan memproduk yang halal. Ya, tapi kita hati-hati karena orang Yahudi itu mau membunuh Rasulullah SAW dengan racun. Jadi makan juga kasih racun. Ya, makanya kita harus hati-hati. Produk siapa menurut asal dari halal. Tapi kita berhati-hati, al-ikhtiyat itu lebih bagus. Karena orang kafir ketika tidak mampu untuk membunuh kaum muslimin, berupaya mereka bagaimana bisa membunuh dengan racun. Rasulullah SAW pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Wanita itu dikasih makan. Nah, kemudian ketika sakit dia mengatakan, kamu meracun saya. Iya, saya ingin membunuh kamu. Naudzubillah min wanita itu. Maka beliau menjelaskan, kamu tidak akan bisa membunuh saya, karena itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Tapi sakit beliau. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Makanya yang paling baik kalau bisa kita usahakan dari orang-orang muslim. Bukan berarti kita mengharamkan makanan yang dibuat oleh orang kufar. Berhati-hati itu lebih utama. Ya, apalagi sekarang pada zaman fitnah. Berapa banyak babi itu jam 3 malam
banyak di kota-kota kita pernah melihat pula dari Pesuruan ya, jam 2 malam ya, di Sidoarjo babi itu kontaineran, nggak tahu di mana dia bawa. Dan tidak mustahil, hanya kita perlu hati-hati. Berhati-hati adalah merupakan yaitu kaidahnya kaum muslimin, tawadhu, qanaah. Selanjutnya pula wa inna ma haramallahu, yang Allah Ta'ala haramkan adalah al-ghisya, menipu. Beliau bersabda, falaisa minna man ghassana, tidaklah termasuk golongan kami orang menipu. Ini yang dilarang. Wa dzulma, dan berbuat zalim, mengurangi timbangan, memalsu merek. Ini penyakitnya orang jual beli, bohong, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi kualitas. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil mutaffifin, celaka bagi orang penimbang, alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun, kalau membeli minta lebih, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau menjual mengurangi. Inilah penyakitnya orang jual beli. Jadi bukan jual beli yang diharam, tetapi kezaliman di tengah-tengah jual beli itu yang diharamkan. Wa anna man qala bi tahrimil kasbi, ada pun orang yang mengharamkan kita berdagang jual beli atau mencari nafkah, fa wadhalun, itu orang tersesat. Nahan mudillun, yang ingin menyesatkan orang, mubtadi'un, orang ahli bid'ah, di antara kelompok yaitu Taifah dari Mu'tazilah, bahkan juga Jabriyah. Kenapa? Idh laisal fasatu wadzulmu wal ghissu minat tijarati was-sina'ati fi syai'in, sebab bukanlah kerusakan, kezaliman, penipuan itu di dalam dagangannya dan bukan dalam pabriknya. Innama haramallahu wa rasuluhu al-fasada, tetapi yang Allah haramkan kepada kita dan Rasulullah SAW haramkan umatnya itu berbuat kerusakan. Berdagang boleh, tidak dilarang ya, membuat sesuatu keterampilan tangan boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu curangnya, bohongnya, menipunya ya, menzalimi orang lain, memalsu, ini yang dilarang. Nam fa inna dzalika ala asl kitabi was sunnati jaizun ila yaumil qiyamah, karena mencari rezeki yang halal itu ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Rasulullah SAW, dan hukumnya adalah halal. Wa ahallallahu al-bai'a, itu ayat Allah. Dan juga praktek Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka beliau memperlakukan dagangan miliknya Khadijah radhiyallahu anha dan juga mengembala kambing. Bahkan juga beliau ketika mau kurban menyuruh sahabatnya untuk membeli kambing di gunung. Berarti jual beli menurut Islam sah, dan itu ada dalam kitab Bulughul Maram, bab kitabul buyu', bab jual beli. Dan inilah menunjukkan Islam itu luas jangkauannya. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia yang ditanyakan ada jawabannya. Menyewakan boleh, nah, tetapi yang haram, riba, tidak boleh. Kemudian dijelaskan pula, wa inna mimma na'taqidu anna Allah Ta'ala la ya'muru bi aklil halali. Naam, summa yu'timuhum al-wusula ilaihi min jami'il jihati. Sesungguhnya apa yang kita yakini, tidaklah Allah Ta'ala memerintah kita agar makan yang halal, kemudian Allah Ta'ala meniadakan usahanya, tidak mungkin ya. Maka Allah Ta'ala membuka yang halal itu lebih banyak daripada yang haram ya, menjadi kuli, menjadi tukang
menunggu toko jual beli, ya, bercocok tanam, berdagang, ya, mencari ikan dan beternak, kebun, ya. Banyak juga pada zaman Rasulullah SAW kebun kurma yang lain yang halal itu jumlahnya banyak. Kalau ada orang mengatakan sekarang mencari yang haram saja sudah sulit, apalagi mencari yang halal, itu kaidahnya orang yang tidak punya ilmu. Mencari halal itu, mencari halal mudah, cuma kita harus ikhtiar. Dan walaupun kondisi apapun, tetap Allah Ta'ala menjamin orang itu makan, menjamin dia minum, ya, tapi kita disuruh untuk berusaha. Selanjutnya pula, li'anna ma talabahum bihi mawjudun ila yaumil qiyamah. Karena apa yang mereka cari rezeki ini ada sampai hari kiamat. Bahkan mencari rezeki pada zaman sekarang lebih mudah daripada zaman dahulu. Cuma kita harus berikhtiar. Kalau kita berikhtiar ini dengan memodali iman dan takwa, Allah akan menunjukkan jalan. Karena kelancaran rezeki ditunjang dengan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu surat yaitu At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Allah mencarikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Modal takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepada orang ahli takwa ini dengan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Jadi kunci rezeki yang halal adalah dengan ketakwaan. Karena itu tidak ada para ahli hadis, para ulama sunnah sengsara sampai hutang-hutang, ya, harus bayar bunganya, tidak ada. Karena mereka ahli takwa. Rezeki tetap datang dengan beberapa cara. Jadi kita jangan khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Khawatirlah kita kalau kita tidak beribadah. Karena kunci rezeki datang dengan ibadah. Makanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki ya Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ada orang yang kufur, aku hanya beri rezeki sedikit. Nah, maknanya rezeki yang bermanfaat. Dan itulah janjinya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah maupun yang lainnya. Selanjutnya pula, fal mu'taqidu annal arda takhlu minal khalali wan nasi yataqabbaluna fil haram. Orang yang meyakini bahwa bumi ini sudah tidak ada lagi rezeki yang halal, sedangkan manusia berbalik mencari rezeki yang haram, fahuwa mubtadi'un dhallun. Ini orang ahli bid'ah, penyesat. Nah, ya, ahli bid'ah penyesat. Alhamdulillah, saudara-saudara kita masih bekerja dan masih ada dengan apapun pekerjaan halal. Allah telah memberi kita. Cuma kehidupan kita itu maunya tidak sederhana, maunya mewah. Dulu itu orang mencuci dengan tangannya, sekarang dengan mesin. Dulu yaitu menyapu dengan dirinya sendiri, sekarang menyuruh orang. Ya, dulu yaitu masak dengan kayu, sekarang dengan listrik. Ya, dulu air itu cukup digendut, sekarang harus dimasukkan ke kulkas. Jadi butuh duit banyak. Belum lagi HP-nya tidak cukup satu. Nah ini, padahal kita nggak punya HP itu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itulah mereka hanya mengumpulkan harta tapi manfaatnya kurang. Padahal kita ini
oleh Rasulullah SAW disuruh unzur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dalam masalah dunia lihatlah orang yang lebih rendah, yang lebih miskin. Wala tandur ila man fawqakum, kamu jangan melihat orang yang ekonominya lebih tinggi daripada dirimu, supaya engkau menjadi orang bersyukur kepada Allah. Itu masalah urusan dunia. Masalah urusan ibadah kita disuruh melihat, meniru orang yang semangat ibadahnya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu mencari pengampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan mencari surga. Ada mencari rezeki, kita disuruh melihat orang-orang yang lebih bawah. Karena apa? Kebutuhan kita dunia itu enggak banyak, cuma keinginan yang tidak pernah berhenti. Padahal kita masak 5 kilo, yang kita makan hanya 1 piring. Apalagi orang sudah lanjut usia, apalagi kalau siam. Bayangkan siam itu kita kurma 3 biji 5 biji dengan air segelas kuat 1 hari. Ia memberi kekuatan Allah. Cuma manusia ini nyemil terus, ya, makan terus, ya. Nah inilah, ya, pada makan dia waktunya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dan makan seadanya kita itu hanya nasi murni putih, tidak ada lauknya, masuk ke perut kita dan tidak ada reaksi apa-apa. Tapi manusia ingin makan gimana, bumbunya ini, lauknya ini, kambing yang muda. Bukan tidak boleh, tetapi berlebih-lebihan baik orang tidak mampu, hutang-hutang untuk makan enak, menyiksa diri. Ini yang perlu kita fahami. Kebutuhan kita dunianya sebentar. Berapa kita membutuhkan tempat tinggal di rumah kita? 60-70 tahun. Yang kita bangun rumah 700 tahun, ya. Hidup kita dengan umur mobil kita masih lama umur mobil. Inilah menunjukkan kita hendaknya al-iqtisad, izhad fit dunya. Nah, yuhibbukallah wazhad fi ma'itin nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah maknanya, sederhanalah dalam masalah urusan dunia, maka Allah akan mencintai dirimu. Dan sederhanalah kami hidup sesama masyarakat, maka orang akan senang dirimu. Illa ayya annahu yukillu fi maudhi'in wa yuksiru fi maudhi'in. Manusia hidup kadang-kala ada yang sederhana, kadang ada yang boros atau berlomba-lomba dalam urusan dunia. La annahu mafkutun minal ardi, bukan berarti tidak ada rezeki di permukaan bumi, karena Allah Ta'ala sudah menjamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Yang tidak punya akal memakan, bagaimana kita takut? Yang punya akal, yang punya yaitu pikiran lalu khawatir tidak bisa makan, ini keliru. Kalau kita khawatir tidak bisa beribadah, ini adalah mulia. Faqala Abu Amr Ad-Dani, wa talabul makasibi min jihatiha halalun mubahun wasi'un. Mencari rezeki dari beberapa sisi itu hukumnya halal, mubah dan luas sekali. Ya, lapangan kerja ini luas sekali. Cuma kadang-kala kita ini kalau kerja di pabrik didoktrin. Kalau kamu kerja di sini harus cukur jenggot, tidak boleh celana panjang, pindah yang lain. Rezeki banyak. Bayangkan kalau itu orang Islam nggak mau kerja, siapa yang mereka mau kerja sama si dia? Kadang-kadang kita ini terlalu takut dengan orang kufar, tidak takut kepada Allah, keliru. Ya. Maka orang-orang tertindas itu besok akan ditanya oleh malaikat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat yang dia dalam keadaan zalim hidupnya,
malaikat menanya, qalu fima kuntu. Malaikat menanya, kenapa hidupnya seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Iya, karena saat di dunia itu dalam keadaan tertindas, terjepit. Apa jawabnya malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala luas sehingga kamu hijrah? Nah, ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika dianiaya di kota Mekah, negerinya sendiri, tanah yang dimiliki, ketika diusir, dianiaya, Allah menyuruh hijrah. Ketika di Madinah disambut oleh sahabat Ansor. Nah, karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan siapa yang hijrah karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Wal halalu mawjudun wa khairu ma'tumin. Yang halal ini masih ada, bukan tidak ada. Kama qala Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 275, wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Wat tijaratu rizqun min rizqillah. Dagangan adalah rezeki dari Allah. Ya, dagangan apapun yang halal tidak boleh kita berdagang yang haram. Ya, dagang rokok, dagang barang yang haram tidak boleh. Wa halalun min Allah min halalillahi ta'ala. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang dihalalkan oleh manusia. Walau kana al-halala ma'tuman ala ma yaz'amuhu ba'dul mu'tazilah. Seandainya yang halal ini tidak ada sebagaimana tuduhan kelompok Mu'tazilah, la saral haramu mubahan, maka menjadilah yang haram itu menjadi mubah. Tapi alhamdulillah, apalagi di negeri kita sayur mayur banyak sekali, air tidak kurang. Bayangkan di Timur Tengah kering panas, tidak bisa berkeringat. Ya, melihat gunung dia mengkilat seperti ada keringatnya, tapi itu minyak. Tapi mereka makan. Ya, buah-buahan ada, entah dari mana itu. Ya, sayur-sayuran ada, padahal tidak tumbuh di situ. Karena Allah Ta'ala menjamin, yaitu rezekinya untuk orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian dijelaskan pula, kama labbasa iblis, sebagaimana iblis membuat kerancuan orang, ala ba'dil mutasawwifati, untuk orang, yaitu membisiki kelompok tasawuf. Fatarakul makasiba, mereka tidak mau kerja, wal amala, tidak mau juga beramal, watakasalu anit tijarah, tidak malas untuk berdagang. Mereka mengembara, mengelana pergi ke gua atau yang lainnya, bi hujjatin annaha tunafit tawakkula, dengan alasan bahwasanya orang mencari rezeki itu berarti tidak tawakal. Bayangkan kita kalau ingin punya anak tawakal melulu, ya, tahu melulu ya, murni, tidak menikah ya tidak akan datang anak. Ya, kita tawakal menjadi orang kenyang, tidak makan ya lapar kita. Nah, mereka mencari alasan, tidak berpikir dengan yang sehat. Waqad bayyana fasad hadzal madhhab, dan telah dijelaskan kerusakan pendapat ini oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala fi talbisi iblis, yaitu kerancuannya iblis bagaimana membujuk orang. Law kana kullu kasibin laisa bitawakkulin lakana al-anbiya'u ghairu mutawakkilin. Kalimat yang mulia. Seandainya setiap orang yang bekerja itu tidak dikatakan tawakal kepada Allah, berarti para anbiya tidak tawakal. Kenapa? Para nabi mencari rezeki, berdagang, mengembala kambing, bukankah itu mencari rezeki? Berarti para anbiya tidak tawakal. Ini menuduh para utusan Allah Ta'ala tidak tawakal. Inilah perlunya kita menuntut ilmu
agar kita bisa membedakan ketika ada orang yang menghembuskan kepada kita perkara syubhat. Dengan itu kita sudah tahu ilmunya. Faqad kana Adamu alaihissalam kharrasan. Nabi Adam itu yaitu pergi ke ladang bercocok tanam. Nabi Adam ya. Itu awalnya para anbiya. Wa Nuhun wa Zakaria, Nabi Nuh dan Zakaria tujara ini, jadi pedagang. Wa Idrisu khayyatan, Nabi Idris yang tukang jahit. Tukang jahit ya. Terkadang sekarang itu kalau ada orang ya lulusan tinggi mau menjahit itu malu. Maunya harus pekerjaannya hanya di depannya meja lalu duduk di kursi. Disuruh dakwah di tempat-tempat yang terpencil nggak mau, gengsi, maunya di kota. Ini keliru. Dakwah yang di pelosok-pelosok, karena orang kufar, orang Nasrani sekarang itu memurtadkan orang muslim banyak sekali. Maka paling banyak orang itu ketika sudah sekolah pulang ke negerinya, pulang ke desanya berdakwah. Allah berfirman, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din wal yundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim." Mengapa tidak ada sebagian umat ini yang menuntut ilmu din ketika sudah selesai kembali kepada di negerinya berdakwah di daerahnya? Ya. Adapun masalah rezeki, alhamdulillah. Rezeki itu di mana saja ada. Demikian juga wa Ibrahim wa Lutun zarra'aini. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu dia berkebun. Ya. Jadi Nabi Adam ladang bersama, yaitu cocok padi. Wa salihun tajirun, Nabi Saleh pedagang. Wa kana Sulaiman ya'malul khawas. Ya. Nabi Sulaiman dia yaitu mempunyai pekerjaan secara khusus. Wa Dawud yasna'ud dir'ah. Nabi Daud membuat baju perang. Wa ya'kulu min samanihi, dan makan dari hasil produksinya. Ini para anbiya. Makanya dicela oleh orang kafir Quraisy, yamsuna fil aswaq. Nabi kok pergi ke pasar? Memang berdagang bukan di masjid, di pasar. Ya, jadi dikira kalau orang sudah alim itu hanya di masjid saja memegang Quran lalu membersihkan tangannya dari mencari rezeki. Tidak, kita disuruh mencari rezeki, menafkahi istri, anak, bahkan juga perlu kita membantu orang-orang fakir miskin. Dari mana apabila kita hanya di masjid? Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashir. Kalau sudah selesai salat, pergilah kamu. Wabtahu min fadlillah, dan carilah rezeki dari Allah. Wa kana Musa wa Shu'aib wa Muhammadan ru'atan. Adalah Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad pengembala kambing. Salawatullahi alaihim ajmain. Semoga Allah Ta'ala memberi kesejahteraan dan keselamatan untuk mereka semuanya. Ini adalah yaitu prinsipnya para anbiya, walaupun beribadah, berdakwah, tapi tetap mencari rezeki. Namun mencari rezekinya sekedar untuk kebutuhan pokoknya. Yang lebih banyak yaitu amal solehnya, ibadahnya, dan juga dakwanya. Bayangkan beliau perang, beliau berdakwah, tapi tetap punya ada rezeki, dan juga beliau berdagang, mengembala. Selanjutnya, wa kullu akhatin akhaku bimalihi. Masing-masing orang berhak untuk memiliki hartanya. Alladzi warisahu, yang ia mewarisinya. Awistafatu, yang ia mengambil faidah. Aw asaba, atau yang ia peroleh. Awiktasabu, yang ia usahakan. La kama yaqulul mutakallimuna al mukhalifuna, tidak seperti orang ahli kalam dan juga orang-orang menyimpang. Bahkan negara barat itu lain. Ya, kalau orang itu sudah lanjut usia,
punya harta yang banyak dilihat. Kalau anak-anaknya ini sudah mapan semuanya, harta itu milik negara. Tapi Islam orang boleh memiliki hartanya sendiri. Ya, ketika meninggal dunia diwaris oleh ahli warisnya, anak-anaknya atau kerabatnya yang dekat. Jadi begitu di negara-negara barat, dan itu banyak memberi contoh seperti itu. Jadi kalau makanya mereka itu menghabiskan hartanya bagaimana untuk kesana kemari. Tapi orang mukmin punya hak untuk memiliki harta berapapun, tetapi harta yang dimiliki oleh mukmin, hartanya apabila sudah diinfakkan fi sabilillah. Kemudian juga dijelaskan pula di sini wa ashabur ra'yi qala Tufi fi syarhi Mukhtasar Ar-Raudhah juz 3 halaman 289, ashabur ra'yi bi khasabil idhafah hum kullu man tasarrafa fil ahkami bir ra'yi. Maka orang punya pendapat, orang-orang yang aqlaniyun, maknanya yang mengandalkan akalnya, mereka menganggap segala sesuatu itu perlu didasari dengan pikiran, tidak ada hubungannya dengan agama. Oleh karena itu dijelaskan di sini, wattinu innama huwa kitabullah wa asarun wa sunnatun wa riwayatun sikhahun minas siqati wal akhbari sahihatil qawiyati al ma'rufi al masyhurah. Din itu sumbernya Al-Quran, sumbernya asar-asar, peninggalan para sahabat. Sumbernya sunan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya riwayat-riwayat yang sahih, yang dipindah dari orang-orang yang bisa dipercaya dari kalangan ahli hadis, dan yang kuat, yang masyhur. Ini agama. Jadi agama itu bukan pendapat. Sekarang banyak orang yang tidak butuh agama, seperti netral. Orang itu maunya dipisahkan kita dari agama, tapi kita tidak mau. Ya, itu usaha mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihim. Tetapi Allah Ta'ala yang menyempurnakan. Oleh karena itu ya ikhwan, dengan kita menuntut ilmu, beribadah, inilah menjadi istiqomahnya kita, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.